يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسيرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والوالدين ولوالديكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Jam Atanabi Kang Dasa Karta Wasita. Sebelum pernikahan perlu diketahui seperti tadi sudah disampaikan oleh yang menyerahkan Anda ke pihak kami di sini, harus ada niat, harus ada tujuan. Innamal a'malu binniyat, apapun tergantung niatnya. Maka niatkan di dalam hati jiwa kepada Anda Dasa Karta Wasita dan juga Wali Wulan Jaliyat Cahyani atau Wulan Cahyani Jaliyat. Niat tujuannya hanya semata-mata ibadah. Sebab kullu syai'in ma kana lillah yabqa wa yadum. Segala sesuatu kalau tujuannya adalah ibadah karena Allah, karena Rasul, maka perbuatan tersebut, pekerjaan tersebut tidak akan putus sampai yaumil akhirat. Oleh karena itu perlu niat, perlu setulus di dalam jiwa raga kita niat ibadah. Konsekuensi ibadah adalah yukhalifun nafas, yang namanya ibadah adalah melawan hawa nafsu. Jadi apapun tujuannya adalah harus dilawan. Kalau itu adalah timbulnya dari hawa nafsu, itulah yang disebut ibadah. Kemudian di dalam pernikahan saya kasih tahu kepada Anda, pernikahan adalah untuk mencari, bukan untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan semata. Sebab namanya rumah tangga pasti banyak sekali aral merintang untuk menjadi sebuah ujian, dan pendewasaan Anda di dalam berumah tangga pasti akan mendapatkan berbagai badai, berbagai permasalahan yang akan timbul. Kalau kita ingat kita tujuannya adalah ibadah, maka insya Allah akan dikembalikan semuanya kepada jalur-jalur yang dibawakan dan dicontohkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan jangan mencari seperti itu, sebab Rasul pun menganjurkan tunkahul mar'ah. Apabila perempuan dinikahin adalah yang pertama dilihat daripada kecantikannya. Tapi kecantikan adalah semata saja, kecantikan adalah relatif. Sebab manusia meninggalnya tidak cantik daripada cantik. Kalau cantik di mana tua akan berubah, tapi kalau tidak cantik sampai tua tetap, karena memang dari awalnya tidak cantik. Ya, kalau cantik mungkin karena sudah punya anak 3 dan sebagainya berubah. Ya, tapi di mana tidak cantik, mana memang tiba helanan gelis marobah-robah gitu. Ya. Kemudian kalau kita mencari yang selanjutnya, kata Nabi, lima liha, karena hartanya, harta adalah relatif dan bukan menjadi tujuan. Sebab kalau memang harta benda material, materi yang ada, tidak akan terjadi korun oleh Allah ditenggelamkan dengan hartanya, karena memang itu semata adalah alat sebatas saja. Kemudian yang ketiga adalah linasabiha, keturunannya. Sekalipun itu tidak menjadikan pokok, tapi keturunan akan menjadikan sebuah pengaruh. Sebab DNA dan genetik tadi seseorang akan mempengaruhi kepada seseorang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, nisa'ukum harsun lakum. Perempuan adalah bagaikan ladang, bagaikan kebun, bagaikan sawah bagi kalian. Kapan saja Anda mendatanginya silahkan, selama itu masih ada di dalam norma agama. Akan tetapi kenapa kita mendatangi tersebut? Kita akan menghasilkan daripada hasil
dari tanaman yang kita tanam di ladang tersebut. Begitupun juga perempuan. Perempuan adalah bagaikan hal tersebut. Maka perempuan perlu dijaga segala sesuatunya agar menghasilkan keturunan yang terbaik. Taubahnya kita secara logikanya, kalau kita membeli bibit yang asli, yang masih grass, masih segel, beli daripada toko bibit, kemudian kita tanam di sawah atau di ladang, yang mana sawah dan ladang tersebut banyak hama, banyak kekurangan, tandus dan sebagainya, maka tidak akan tumbuh sempurna tanaman tersebut. Begitupun juga seorang laki-laki, untuk mencari keturunan yang terbaik, yang betul-betul bermutu, berkualitas, maka harus perempuannya tersebut betul-betul dalam keadaan steril, sehingga insya Allah akan melahirkan keturunan yang baik, karena memang dia nasabnya adalah baik, orangnya ahli pengajian, ahli majlis, ahli sholat, ahli ibadah, ahli di dalam ibadah, insya Allah keturunannya akan seperti itu. Sebab genetik daripada tabiat perangai seorang anak ini lebih cenderung meniru ataupun juga akan mewarisi daripada ibunya. Adapun bentuk fisik daripada anak itu adalah banyak mengambil daripada ayahnya. Itulah tugas prestis. Prestis mah hanya untuk bentuk saja, tapi keasupan prestis nuripuma, ya. Nah, maka seorang perempuan tadi penentu untuk menjadikan dirinya baik dan tidak baik, maka dilihat perempuannya tadi. Kalau soleha, berpakaiannya bagus, akhlaknya bagus, rutinitasnya bagus, insya Allah keturunannya akan baik. Tapi kalau ibunya posting nyawai HP jeung sajabana, budak lagi mau jauh nyawa HP, ya. Tapi lamun budakna hidungna meureun Quran, sajadah, mukena dan sebagainya kepangejan, budakna bakal nurutan juga gitu. Tapi lamun hidung-hidungna nongkrong di angkringan, di Cangehgar, karena kopi Cangehgar, di mana nongkrong ada semua jauh budakna juga gitu. Maka penentu di dalam nasab tadi untuk kelanjutan daripada anaknya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, lidiniha, carilah calon itu adalah dia dilihat daripada agamanya. Sebab kalau orang menikah karena agamanya taribat tiada, tiis jeli, herang mata. Sebab naon eta jalma beragama, sehingga lamun rek mirca, rek teureugeujeug, rek teu bener eta perempuan sieun ku Allah ku sabab beragama. Tapi lamun teu beragama, naudzubillah, kasalaki ngangkrang da teu nyaho hukum, ya. Kasalaki popolotot sorongos, ngaranna ge perempuan mah kasospor, ya. Kawan ketua sosorongot popolotot teu kurang resiko, peperepetan, ya, rugiah jeung sajabana. Itulah yang terjadi perempuan, ya. Maka kita harus tahu kalau dia didasari agama, sehingga bicara pun akan diatur, marah pun akan diatur, perbuatan pun akan diatur, karena dirinya terbelenggu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di pernikahan. Kemudian yang selanjutnya satu lagi, di dalam pernikahan Kang Dasa kita akan mengalami berbagai aral melintang badai. Tadi itu terjadi, diantaranya adalah per 5 tahun sekali, ya. Per 5 tahun sekali, walaupun ini tidak hadis Al-Quran, tapi ini adalah hasil daripada testimoni dan juga survei yang terjadi dari kebanyakan manusia. Itu per 5 tahun. Hingga kita diabadikan di adat Indonesia ini ada pernikahan perak. Kalau sudah mencapai 25 tahun pernikahan, berarti 5 kali di dalam rumah tangga, maka dia mendapatkan piagam dengan istilah nikah perak. Karena apa? Per 5 tahun. Apa yang menjadi aral melintang adalah 3. Harta, tahta, wanita. Hati-hati dengan semua itu, maka harus dibekali dengan ilmu. Kemudian yang selanjutnya lagi, di dalam pernikahan kadang-kadang melupakan diri untuk ibadah. Kadang-kadang demi tercapai obsesi dan tujuan menghalalkan segala cara. Hati-hati, sebab kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bih. Tidak ada tubuh yang pantas kalau mengalir di dalam tubuhnya makanan-makanan gizi-gizi yang dihasilkan dari barang yang haram, maka naudzubillah tidak ada yang pantas kecuali api neraka bagi tubuh tersebut. Maka harus diperhatikan, usaha ulah asal usaha, ngalah duit ulah asal ngalah duit, sebab eta bakal berefek buruk di dalam rumah tangganya. Ulah peda duit, ulah peda menguntungkan, tapi harus dilihat halal dan tidak halalnya. Sebab orang yang mengkonsumsi barang haram, man akalal haram sa'am aba alima aulam ya'lam, sadar tidak sadar kalau yang dimakannya adalah hasil dari yang haram atau barang yang haram,
maka akan berlari kehidupan dan juga keturunannya kepada yang haram. Tapi kalau dia mengkonsumsi barang yang halal, hasil usaha yang halal, yang dimakannya yang halal, maka insya Allah keluarga dan keturunannya, bahkan seluruh tubuhnya pun akan membawa dirinya secara otomatis kepada yang dihalalkan, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas nak Kang Dasa ulah jauh di ulama, ulah jauh di pengajian, ulah jauh di nungarti, sebab di mana jalma jauh dirinya bakal mangprung te apal tujuan. Naudzubillah min dzalik. Salajengna urang istighfar nyuhunkeun ka Allah hampura, nyuhunkeun ka Allah tina dosa-dosa nu kurang parang geus dilakukeun. Mudah-mudahan dina saat nu berkah ieu urang sadayana dihampura sehingga urang dina pernikahan upami dibahas bakal panjang pernikahan teh syarat wali kudu kieu, syarat itu kudu kieu banyak ya. Makanya harus ngaji lah, mau cukup waktu lagi. Jadi sedikit kadang-kadang nasihat kieu teh ka panganten mah teu gampang banget. Sabung sapikir gila hayu teh modelna teh. Komo nu ngantur nu ngecangkeun ya. Padahal soal geus diaturkeun moal ngarehek teh dipikeun. Tenang ya. Tapi masih pada jadi keberkahan. Sasarangan bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dhunub sawiriha wa kabiriha. Nastaghfirullah min tarkis salah, nastaghfirullah min at-taqsiri bis salah, nastaghfirullah min dhulmil khalqi, nastaghfirullah min jami'il ma'asi wa dhunub. Ya Allah, hapunten abdi dina sagala rugi dosa anu disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah, maafkan kami dari mentelantarkan salat dan melaksanakan salat dan waktunya salat. Ya Allah, mohon ampun kami dari kami meninggalkan salat dan juga mentelantarkan salat. Kami mohon ampun ya Allah dari perbuatan kami yang sering mendolimi makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami dari seluruh dosa yang besar, yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amanna bisyari'ah wa saddaqna bisyari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Nah, kita lanjut. Ayo, salaman Pak. Ayo saksi. Ayo Pak. Ini sampaikan saksi. Aman. Ini mana Bang ini? Nah, ini kalau mana ini? Saksi itu kurang main dong ya. Ayo saksi. Iya. Ayo udah tercatat dulu mana anak? Mana semua ini tadi. Ya, pengertian. Ya. Ini adalah ijab kabul transaksi untuk sah dan tidak sah. Satu lagi, ingat. Kang Darsa di mana nikah, ieu Kang Yayan ke ngucapkeun ijabna ke kabul ku Kang Darsa, itu secara simbolisnya adalah saya nikahkan dan saya kawinkan. Tapi secara lebih luasnya Bapak nyangakeun ieu neng bulan supaya ku Kang Darsa teh diasupkeun kana surga. Nya kudu siap eta teh tanggung jawabna berat. Oke, abdi selaku nu jadi bapak pendidikna nya. Abdi memang dididik kumaha cara kasalaki nu jadi budak dan sebagainya, tapi terus aya salakina mah kumaha salakina. Jadi abdi disarankeun, baik tah neng bulan jalia dimimiting ke tos keadaan aya mah nu bogana Kang Dasa rek kitu rek ieu sama bulan jalia teh anu jadi penentu surga jeung neraka kumaha ridho nu jadi salaki. Oke, Kang Yayan sakulah wargi nyangakeun
engke mah teu ngaboga-boga sehingga di mana teh maneh bulan datang kanu jadi kolot inung nu ngandung bapa nu ngayugana hek datang kudu ditanya bebeja heula teu ka salaki di situ bebeja doraka datang lagi sabab kudu aya izin salaki sabab nu bogana geus salaki tetap dipasrahkeun jang dasa bapa nyerenkeun ieu budak bapa anu ti leutik diobehan dididik diatik dibimbing disakolahkeun digurukan ngaji tujuanana supaya jadi soleh jadi penghuni surga ayeuna estafet tugas anu jadi ngasukeun kana surga teh Kang Dasa lamun teu sanggup berhubungan ka jeung Allah Subhanahu wa taala ya kana cenah urang tah make nu kitu belum pernah ya soal Cepengan aku ada sa di Cepengan ya bae teh kan ngarah-ngarah ka heaban ngarah kali beri yang berani kemana ini? Saya blog cenah. Oh nama Nurada jomblo sejati kelurahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Astaghfirullah 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 wa atubu ilaihi min jami'i al-ma'asi wa dunub saghiriha wa kabiriha dhahiriha wa batiniha qaulan wa fi'lan ya dasa kartawasita uzawwijuka alama amarallah bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dasa kartawasita Bapak nikahkeun hidup Bapak nikahkeun ngawinkeun hidup ka putri tegas Bapak anu ngaran Wulan Cahyani Jaliyah kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas genep gram dibayar tunai tarima abdi nikah sok dituntut sareng kawina kaputri tegas bapak anu jenengan Wulan Cahyani Jaliyah kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas genep gram dibayar tunai. Ya dasa kartawasita Bapak nikahkeun ngawinkeun hidup ka putri tegas Bapak anu jenengan Wulan Cahyani Jaliyah kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas genep gram dibayar tunai tarima abdi nikah sareng kawina ka putri tegas Bapak anu jenengan Wulan Cahyani Jaliyah kalayan mas kawin anu tos disebar di luhur dibayar tunai. Ya dasa kartawasita Bapak nikahkeun hidup
Bapak nikahkeun hideung, ngawinkeun hidup ngawinkeun hideung, ka putri ka putri, tegas Bapak tegas Bapak, anu jenengan anu jenengan, Wulan Cahyani Jaliyah Cahyani Jaliyah, kalayan mas kawin kalayan mas kawin, anu tos disebar anu tas disebar, dibayar tunai dibayar tunai, tarima abdi Tarima abdi nikah nikah sareng kawina sareng ka kawina putri ka putri tegas Bapak tegas Bapak anu jenengan anu jenengan Wulan Cahyani Cahyani Jaliyah Jaliyah kalayan mas kawin kalian mas anu tos kawin disebar anu tos disebar dibayar tunai. tunai. Alhamdulillahirabbil Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma bijahi sayyidina Muhammad wa alihi wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma alif baina dasa Kartawasita wa Wulan Cahyani Jaliyah kama alabda baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alabda baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alabda baina Ibrahim wa Sarah. Allahumma wa alif bainahuma kama alabda baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa ghairahuma waj'al bainahuma al-mawaddah warahmah warzuqhuma wa tayyibal katsir innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nastaudiuka wa nastahfiduka adyanahuma wa anfusahuma wa dinahuma wa aqidatahuma wa akhlaqahuma wa imanahuma wa islamahuma wa dhurriyyatahuma wa kullu shay'in a'taytahuma. Allahumma janna wa iyyahum fi kanabik wa amanik wa yadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin ali wa dhi ainin wa dhi baghyin wa dhi hasad wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, proses pernikahan telah selesai, berarti